Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hamli minal ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna mithlal Qur'ani mongko sak temene padane Qur'an. Perumpamaane Al-Qur'an liman maring wong ta'allama kang belajar sapa manhu ing Al-Qur'an. Faqara'a mongko maca sapa manhu ing Al-Qur'an wa qoma lan netepi sapa man bihi kelawan Al-Qur'an. Perumpamaan Al-Quran bagi orang yang belajar kemudian membaca dan istiqomah berpegang pada Al-Quran iku kamasali jirobin koyok padane wadah kulit mahsyuwin kang diiseni miskan minyak misik, seperti tempat kulit yang diisi minyak misik. Yafuhu mambu, yafuhu mambu, berbau birihihi kelawan ambune. Jirob, tempat dari kulit yang dipenuhi minyak misik. Opo kulu makanin saben-saben panggonan, dimanapun tempat baunya harum. Wa masaluman utawi padane wong, tadi bukan mislah ya, masalah. Fa inna masalah. Wa masaluman utawi padane wong ta'allama kang belajar sapa manhu ing Al-Qur'an. Bayar kudu mongko turu tidur sapa man. Wa huwa hale utawi Al-Qur'an iku fi jaufihi ing dalem awake man, di hati nyaman. Boleh orang belajar Quran tertidur atau kemudian dia tidur, Al-Quran ada di dalam dirinya. Iku kama salijiro bin koyo padanit wadah kulit wuki akan ditaleni opo jirobin ala miskin ing atase minyak misik. Orangnya sangat harum di sisi Allah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun wa Nasa'i fi sughra rahimahullahu taala hasanun. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu taala anhu qala dawuh. Sapa Sahal bin Sa'd atat sowan
atat sowan an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa imro'atun wong wadon. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah, ada seorang wanita sowan pada Nabi. Dia berkata, innaha sak temene imro'ah iku qad wahabat, menyerahkan, memberikan sapa imro'ah nafsaha ing awake imro'ah lillahi wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memberikan dirinya untuk Allah dan Rasulnya, pasrah, ya Rasul aku serahkan diriku kepada Allah dan Rasul, kepada engkau. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi, karena Nabi tidak semua yang menyerahkan diterima, diperistri enggak, sesuai perintah Al-Quran. Maraono ikuli keduwe ingsun fin nisa'i ing dalem wanita min hajatin utawi hajat, saya tidak membutuhkan wanita. Maksudnya perempuan ini tidak diinginkan oleh Nabi untuk jadi istri. Jadi banyak wanita menyerahkan diri sama Nabi. Ini dalil bahwa wanita itu tidak apa-apa agresif kalau laki-lakinya seperti Nabi itu, memiliki kelebihan. Faqala mongko ngucap sapa rajulun wong lanang, salah siji sahabat di situ ada yang ngomong, alhamdulillah Nabi nggak mau. Zawijni, mugi ngrapikaken panjenengan ing ingsun ha ing mar'ah. Zawij, nikahkanlah kepadaku ha ing mar'ah, nikahkanlah untukku wanita itu. Qala dawuh Kanjeng Nabi, atiha sauban, ati aweo sira ha ing mar'ah sauban ing baju. Qala mongko dawuh sapa rajul, ngucap sapa rajul, la ajidu, ora nemu sapa ingsun ya Rasul, aku nggak punya baju untuk wanita, beli online nggak punya duit, pulsaku habis, saldonya sudah nggak ada. Qala dawuh Kanjeng Nabi, atiha, berikan, berikanlah ngoweono sira ing mar'ah walau khotaman, senajan ali-ali min hadidin saking wesi, wis gak apa-apa, beri perempuan ini cincin dari besi, gak usah emas, gak usah perak, besi. Faktala mongko gawe alasan sapa rajul lahu maring Kanjeng Nabi, laki-laki itu buat alasan, saya nggak punya cincin dari besi ya Rasul. Padahal paling murah ya cincin dari besi itu ya. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi, ma utawi opo iku ma'aka sertane sira minal Qur'ani, bayane minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Apakah kamu punya hafalan Qur'an? Qala ngucap jawab sapa rajul, kaza ing mengkene wa kaza lan mengkene, saya hafal surat Kuliah dan surat Al-Ikhlas. Gak dijelaskan ya. Ya pokoknya punya hafalan. Tas surat apa? Kalau dawuh Kanjeng Nabi, fakot zawwajtu, teman-teman ngerapekno ingsun ka ing siroha ing mar'ah. Saya nikahkan kamu dengan perempuan ini. Bima kelawan barang ma'aka sertani siro minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Makasih ya. Aku nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan apa yang kamu miliki dari hafalan Quran. Tuh. Jadi ini dalil bahwa mas kawin Al-Quran itu boleh. Mas kawin tahfidzul Quran meskipun hanya sebatas surat. Atau mas kawinnya saya akan menikahi perempuan ini dengan mas kawin, saya nanti ngajarin Quran juz amma,
boleh, asalkan perempuannya mau. Kan ini perempuannya sudah menyerahkan diri kepada Nabi. Nah, hebatnya perempuan-perempuan dulu tidak pernah menolak. Bahkan ada salah satu wanita dari Palestina itu dinikahi oleh seorang laki-laki yang sudah tidak punya tangan. Diceritakan tangan laki-laki ini hancur atau patah, rusak karena kena bom dalam peperangan melawan orang Israel. Apa kata perempuan, kok kamu mau menikah sama laki-laki yang tangannya nggak ada? Saya bangga kepada calon suami saya yang mana tangannya sudah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tangan suamiku di surga sudah dijamin, insya Allah nanti saya juga ikut ke surga. Karena berpikirnya akhirat. Ini salah satu keimanan yang luar biasa. Berarti mencari suami minimal harus bisa baca Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala bahasa utusan keliru. An Amirin bni wallah. An Amirin bni saking Amir bin Wa'ilah bin Wasilata anna Nafi'a ibnu Abdul Haris sak temene Nafi bin Abdul Haris iku lagi ya ketemu sapa Nafi Umar ing Umar bi asbi Usfana ing dalam tanah Usfan. Nafi bin Abdul Haris bertemu Umar di tanah Usfan. Wa kana lan ono sapa Umaru Sayyidina Umar iku yastamilu ngangkat dadi amil, iku yastamilu mengangkat jadi amil sapa Umar, mengangkat menjadi amil hu ing Nafi ala Makkah ta ing atase tanah Mekah. Faqala mongko ngucap sapa dawuh sapa Umar, man istakmalta ala ahlil wadi. Man utawi sapa wong iku istakmalta dadekno khalifah istakmal gawe khalifah menjadikan khalifah sapa sira ala ahlil wadi ing atase ahlil wadi penduduk Mekah. Wadi itu lembah, istilah dari Mekah itu adalah lembah. Ahlul wadi di penduduk Mekah. Siapa yang menjadikanmu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di Mekah ini? Yakni ngarepaken sapa ingsun ahla Makkah ta ing ahli Mekah. Faqalan jawab sapa Nafi ibna Ubza ibna Ubza. Qala dawu sapa Umar waman iku sapa ibnu Uza utawi ibnu Abza ya maaf. Ibnu Abza, siapa itu Ibnu Abza? Qala dawu sapa Nafi maulan min mawalina iku budak merdeka, pamerdekan, iku maulan pamerdekan, budak yang dimerdekakan min mawalina saking piro-piro budak kita. Dia adalah seorang budak, salah satu dari budak yang sudah merdeka dari budak-budak kita. Qala dawu sapa Umar, qala takon sapa Umar, fastakhlafta alaihim maulan, fastakhlafta ono to dadekno khalifah sira, apakah kau jadikan khalifah alaihim ngatasi ahlul wadi kampung Mekah maulan seorang budak, maulan ing budak memerdekakan. Apakah kau jadikan seorang pemimpin di Mekah ini adalah mantan budak? Qala jawab sapa Nafi innahu sak temene Ibnu Abza iku qari'un ahli maca li kitabillahi, qari'un wong kang ahli maca li kitabillah maring Al-Qur'an azza wa jalla, kitabnya Allah. Wa innahu lan sak temene Ibnu Abza iku alimun bil faraidi, wong kang alim kelawan ilmu faraid.
Qala dawu sapa Umar Sayyidina Umar ama eling-eling inna nabiyakum sak temene nabi ni sira kabeh sallallahu alaihi wasallam iku qad qala teman-teman dawuh sapa nabiyakum innallaha sak temene rupane dawuh innallaha sak temene Gusti Allah iku yarfa'u mengangkat iku yarfa'u bakal ngangkat sapa Allah bihadzal kitabi kelawan iki kitab kelawan iki Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan sebab Al-Qur'an aqwaman ing pira-pira kaum. Wa yad'ulan merendahkan sapa Allah bihi sebab Al-Qur'an akharina ing pira-pira kaum kang lain. Allah kata Nabi sesungguhnya Allah itu nanti akan mengangkat derajat manusia, derajat suatu kaum sebab Al-Qur'an. Dan juga Allah merendahkan kaum-kaum yang lain juga sebab Al-Qur'an. Jadi meskipun dia seorang mantan budak, tapi karena dia ahli membaca Al-Qur'an, dia punya ilmu, diangkat menjadi seorang pemimpin. Maka jangan kalian merasa rendah, merasa minder atas status orang tua kamu, keluarga kamu. Meskipun orang biasa, tapi karena kamu ahli baca Quran, nanti suatu saat pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi nggak usah minder. Bahkan mantan budak itu kasta terendah. Tapi karena dia ahli Quran, diangkat derajatnya sama. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu sahabat setia Nabi yang suka menata sandal Nabi. Jadi Nabi kalau mau keluar dari masjid ditata sandalnya, mau naik onta dibantu, bahkan Nabi wudhu disiapkan airnya. Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi itu adalah manusia yang istimewa. Coba bayangkan Nabi Muhammad disebut dalam syahadat. Jadi syahadat itu pasangan Allah dan Nabi Muhammad. Syahadat tauhid. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi Allah menciptakan manusia, salah satu manusia yang paling sempurna, penyempurna para nabi, penutup adalah Nabi Muhammad, untuk menunjukkan keberadaan Allah, kebenaran Allah. Maka Al-Quran itu yang Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu wujud daripada Al-Quran. Karena itu saking sempurnanya Nabi Muhammad, sehingga Al-Quran itu menyatu dalam dirinya, tapi nggak bisa ditiru. Memang Muhammadun basyarun walaisakal basyari. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi tidak seperti manusia. Keliru. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa yakutun bainal hajari. Dia adalah permata di antara pasir. Ibnu Mas'ud saya pernah mendengar langsung ngaji pada Habib Abdurrahman di Pasuruan dulu. Beliau adalah murid dari Sayyid Maliki di Hadramaut ya, 10 tahun di sana. Ngaji hadis tentang Nabi itu banyak. Di situ Abdullah bin Mas'ud itu sampai penasaran ingin melihat bekas ketika Nabi beristinja. Nabi mama buang hajat, dicari bekasnya nggak pernah ada. Padahal dia orang terdekat. Bahkan suatu saat ketika sahabat itu bekerja bakti, Nabi Muhammad ini nggak mau yang ringan-ringan kalau kerja bakti.
Mama di padang yang tandus berkemah gitu ya, semua kerja bakti, saya bagian nyembelih, saya bagian masak. Nabi Muhammad cari yang paling berat, mencari kayu bakar. Kalau gitu saya mencari kayu bakar. Kalau mencari kayu bakar di sini banyak pohon-pohon kering ya, tapi di tempat tandus susah itu mencari kayu bakar. Nabi yang nyari. Ketika ngangkat batu juga yang berat diangkat. Nah, ke suatu saat keringat Nabi, tetesan keringat Nabi itu netes pada sahabat yang di bawahnya. Keringatnya tuh harumnya kayak minyak misik, harum keringat. Karena itu Al-Quran menyatu di dalam diri Nabi. Mungkin ada karomah dari para wali, para kiai yang ahli istiqomah Al-Quran. Allah akan berikan kelebihan. Mungkin kain kafannya utuh, mungkin ada aroma. Adalah kelebihan-kelebihan diberikan Allah, barokahnya Al-Quran. Nah, ini salah satu sahabat yang setia, Abdullah bin Mas'ud. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Biksa iku saelek-eleke apa mabar." Li ahadihim kedue salah sijine nas manusia. Ayakula utawi yen to ngucap sapa ahad nasitu ayatan. Nasitu lali sapa ingsun. Lali sapa ingsun ayatan ing ayat siji. Kaita mengkene wa kaita mengkene, karena ini. Ini seburuk-buruk orang kalau ngomong saya lupa ayat ini, nggak boleh. Kalau sudah hafal Quran nggak boleh dilupakan, dosa hukumnya. Kalau sudah hafal Quran terus lupa, seburuk-buruk orang adalah orang yang mengucapkan saya lupa ayat ini. Astagfirullahaladzim. Bal-balik sebenarnya kesalahan dia sendiri yang lupa itu. Bal-balik nusia dilupakan. Nusia dilupakan sopo ahad. Nusia dilupakan sopo ahad wastadzkiru podo ilingo sira kabeh, ngiling-ilingo sira kabeh. Wastadzkiru ngiling-ilingo sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Berusaha mengingat maksudnya. Jadi kalau sami'a itu mendengar, ya, sami'a yasma'u mendengar. Kalau dalam bahasa Inggris itu hear. I hear. Tapi kalau istama'a ikut wazan istaf'ala, tambahan hamzah sin dan ta, itu menunjukkan tolak, berusaha. Kalau di dalam bahasa Inggris istama'a itu listen to. Jadi menyimak. Jadi berusahalah untuk mengingat. Wastadkiru, berusahalah ngiling-ngiling, usaha ngingat-ngingat sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an. Kalau nggak berusaha nggak bisa. Fa innahu mongko sak temene Al-Qur'an iku asyaddu, luwe banget apane tafasiyan, ucule lepas, tafasiyan lepas min suduri rijali saking piro-piro atine wong lanang. Al-Qur'an itu adalah yang paling cepat, bukan paling cepat, paling nemen ucule, gampang ucul, gampang lepas dari hati manusia. Min suduri rijali atine piro-piro wong lanang minan naami tinimbang raja kaya, minan naami daripada binatang ternak. Kamu kalau mengembala kambing lepas itu lebih gampangan Al-Quran yang sudah kita hafal hilang. Sapi ucul akeh, tapi Al-Quran ucul luwe akeh, luwe gampang hilang. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah saat temene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul ta'allamu belajar sira kabeh kitaballahi ing kitabe Allah. Belajarlah Al-Qur'an. Belajarlah Al-Qur'an wa ta'ahadu
lan ngreksaha jaga sira kabeh, perhatikanlah, ojo ngelalekno sira kabeh. Sama dengan hadis Nabi, idza tabakhta marokotan wa aksir ma'aha, ya kan? Kalau kau masak sayur, perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad, dan perhatikan, jangan lupakan jironaka, tetangga kamu. Masak sayur, kalau kita masak kan aroma masakan, kalau rumah orang dulu ya nggak di pagar tinggi kan gitu, tetangganya bau, itu disunahkan untuk berbagi, kuahnya diperbanyak, tapi jangan kuah saja dengan isinya ya. Ini sayur bening tok kan isine, ditambah bayamnya, ditambah jagung manisnya, ditambah, bagi. Kolak juga gitu, jangan airnya saja. Fa'aksir ma'aham, ma itu maksudnya kuahnya diperbanyak. Nah, perhatikan ini jangan lupa. Jadi jangan melupakan Al-Quran yang kau pelajari. Watagon waktatinu, waktanlu ya. Waktanlu lan nyimpenno sira kabeh, simpenlah, nyimpenno sira kabeh ing Al-Quran. Watagonnau, lagukanlah, nyanyikan, bukan nyanyikan, tartilkan, lagukan sira kabeh bihi kelawan Al-Quran. Fawallazi mongko demi zat nafsi utawi awak ingsun iku biyadihi ing dalam kekuasaane Allah. Sumpah Nabi, demi zat bahwa diriku dalam kekuasaannya. Wa utawi Al-Quran iku asyaddu luwih nemen, luwih banget apane tafallutan, ucule, lepasnya, minal makhodi tinimbang unta, minal makhodi daripada onta makhod, fil ukuli ing dalam piro-piro tali, fil ukuli ing dalam piro-piro tali. Kan ada film tentang bayinya Nabi Muhammad itu kan, ketika Abu Lahab itu benci dengan Nabi Muhammad, dengan keluarga Nabi Muhammad, dengan Siti Aminah, karena istrinya yang hasud. Karena Abdul Muthalib, kakeknya itu sangat cinta, punya cucu Nabi Muhammad itu menyembelih banyak onta, sekampung diajak makan semua syukuran. Akhirnya hasud, ini kok gak Abu Lahab aja, gak kamu aja yang punya anak diperhatikan. Akhirnya benci. Kebetulan asinya Siti Aminah gak keluar. Kemudian ada seorang budak namanya Suwaibah yang disuruh menyusui. Ketahuan Abu Lahab, dimarahi sama istrinya Abu Lahab. Suwaibah kemudian dikurung, jangan sampai kau menyusui Muhammad. Beberapa waktu Nabi Muhammad tuh nggak makan ASI, nggak minum ASI. Ternyata Allah kemudian ada seorang pendatang, ya, namanya Halimatus Sa'diyah. Ya. Halimah disuruh makan. Baik sekali, ada orang kok nggak kenal kasih makan, memperhatikan. Diceritakan akhirnya, kasihan bayimu kok, dia kayaknya lapar. Ya memang dari pagi belum minum ASI. Akhirnya disusuilah sama Halimah itu. Dan untuk menyelamatkan bayi itu dan biar nggak ketahuan Abu Lahab, dibawa pergi ke kampungnya Halimah. Itulah onta itu ternyata kalau lepas larinya juga kencang. Nah ini Al-Quran lebih gampang lagi untuk lepas. Coba kita aja juz amma sudah pernah hafal, gak dibaca 3 bulan aja guys, mulai hilang. Nah ini dosa yang sudah hafal dihilang. Karena itu Al-Quran itu ngapalinya susah, menjaganya lebih susah.
ta'allamu kitaballah wa ta'ahadu fa walladzi nafsi biyadihi huwa asyaddu talaffutan minal makhat fil ukul. An Abi Umar radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalau Ibnu Umar itu radhiyallahu anhuma, kok enggak anhu ya? Di situ dua orang. Ada Abdullah, ada Umar. Itu dua orang. Abdullah Ibnu Umar itu putranya Umar. Abdullah bin Umar. Qala innama, qala ngucap sapa, qala dawuh sapa Rasul. Innama masalu sahibil Qur'ani, angin mestine utawi perumpamaane wong kang hafal Quran iku kamasali sahibil ibili kaya umpamane wong kang duwe unta al muaqqalati kang ditaleni in ahada lamun ngiling-ngiling jaga ngiling-ngiling sapa sahib alaiha ing atase ibil alaiha ing atase unta ya amsaka mongko ngeker apa sapa sahib ha ing ibil. Jadi kalau orang itu serius menjaga Al-Quran, dia akan menjaga dengan selalu deres. Wa in atlaqalamun ngeculaken melepaskan sapa sahib ha ing ibil ya zahabat mongko pergi mongko ilang apa ibil. Kalau nggak serius menjaga onta ya lepas, nggak ditaleni mana ditinggal turu ojol toy. Saya aja dulu kalau siang sama orang tua sama ibu saya itu disuruh tidur ditunggoni sing ngeloni turu tak lerek ibu saya tidur ojol lewat jendela layangan sama teman-teman cowari gitu tuh sama ibu. Ya Allah aku boleh ya Allah astagfirullahaladzim dulu masa kecil sayangnya orang tua. Berarti gimana ya harus dijaga. Bagaimana caranya ya bu ditaleni sikile atau kuncinya di bawah jendelanya kasih teralis kunci di bawah cekrek wes gak bisa ojol bulat ya bingung. Nah itu namanya serius menjaga. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Bara' sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Rasul. Kalau ada kata Rasul ya dalam adabul alim wal muta'allim itu harus dikasih sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang hilang. Berarti kamu yang baca harus dikasih ya sebagai bentuk takziman. Terus nulisnya tidak boleh ditulis sol'am, disingkat sol'am ya disingkat kan, kecuali kalau dalam buku memang disingkat SAW gak apa-apa sebab sering mengucap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu kepanjangan. Tapi kalau baca untuk bacaan dan tulisan kitab harus tulis. Kamu boleh biar ringkas sholat lam dan alif layunannya itu dawa kasih Allah alaihi wasallam boleh untuk menyingkat, tapi tetap ditulis lengkap. Ini etika karena beliau bukan sembarangan, karena meremehkan Nabi sama dengan meremehkan Allah. Untuk khusus spesial Nabi, bahkan kalau disebutkan nama Muhammad kita harus Allahumma sholli wa sallim alaih. Gak boleh diem. Itu termasuk orang yang pelit kalau diem. Kalau sahabat radhiyallahu anhu. Oke, itu salah satu etika.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh Hasinul Qur'an, hasinum bagusono sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Bi aswatikum kelawan piro-piro suara sira kabeh, dengan suaramu. Bacanya itu baca dengan suara yang terbaik yang kamu punya. Fa inna sauta al-hasana. Mongko sak temene swara al-hasana kang bagus iku yazidu nambahi opo saut al-hasan, swara sing apik, nambahi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, nambahi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an hasanan, husnan ing bagus, husnan ing bagus. Kalau nulis Al-Qur'an yo sing apik, nulis Al-Fatihah yo sing apik. Ojo pada nombek nulis resep obat atau nulis yang lain sing apik. Maka santri baru baca tulis Al-Quran harus betul-betul menjadi prioritas. Saya kalau dia ngajar itu mesti anak-anak saya cari kelemahannya. Biasanya anak-anak itu lemah dalam menulis syahadat. Sering kerungu, buan dino kerungu, bendino diwoco. Sholat tak baca syahadat berapa kali sholat dalam sehari? Berapa kali? 5 10 11 yang betul 9 5 dikurangi subuh hanya 1 ya, yang lain kan 2. Nah, dengar azan selalu di asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Letak kesalahannya di mana? Muhammadar. Roto-roto ditulis Muhammad ada alnya itu ar-Rasulullah. Orang tulis gak Muhammad dan kano alipe dalil Muhammad dan Rasulullah, itu kesalahan. Dari 30 anak yang benar cuma 5. Putra sama putri, parah putra. Putri masih mending teliti. Meskipun juga separuh yang salah. Nah, kalau alumni sanawiyah mungkin lumayan. Yang dari luar kadang salah. Nah, apa yang kita dengar belum tentu bisa kita tulis. Karena itu ada imla disuruh nulis. Jangan sampai salah. Bahkan saya pernah kok lulusan aliyah dan ma'had ali nulis assalamualaikum salah. Kaget saya. Hah? Ya ini hanya oknum. Satu dari beberapa kasus. Mungkin dia dulunya basic di MTS-nya enggak begitu bagus masuk aliyah. Terus jarang dikasih tulisan-tulisan. Ini assalamualaikum Hamzah itu dikira Hamzah ya. Terus sin ditasdid assalamualaikum, gak ada alnya. Padahal kalau dalam ilmu nahwu setiap mubtada harus isi ma'rifat. Nah itu kecuali salamun alaikum gak boleh, tapi dalam ilmu nahwu harus ada alnya di depan. Assalamualaikum. Nah ini penting untuk ke depan, jangan sampai kita keliru. Jadi syahadat itu paling banyak salah. Yang kedua, nulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga kadang innanya itu nggak ada alifnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nas. Jadi kenapa ar-Rasulullah itu nggak boleh ada al? Karena mudhof nggak boleh ada al. Jadi ilmu nahwu kamu itu akan menyelamatkan kamu dari salah tulis. Kamu kalau bingung, ini gak cocok ambil nahwu, jangan-jangan salah. Baca kitab juga gitu. Baca Al-Quran bahkan begitu. Ilmu nahwu kamu sorob dan nahwu sorob itu akan menyelamatkan kamu dari kesalahan baca atau tulis. Karena ilmu itu sumbernya dari Al-Quran. Berarti kalau ada
orang nulis Al-Quran salah harokat karena bertentangan sama ilmu nahwu secara umum ya, itu kamu bisa koreksi. Yukta, ya. Wa fi riwayatin, wa fi riwayatin, lan ing dalem riwayat, wa fi riwayatin. Hadis nomor berapa? Oh iya, wa fi riwayatin ing dalam riwayat inda Ibni Hibbana, menurut Ibnu Hibban wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wal Baihaqi, yayinu yasila sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi aswatikum kelawan pira-pira swara sira kabeh. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul husnus sauti utawi bagusé swara iku zinatul Qur'ani, menghiasi Al-Qur'an. Sebaik-baik suara adalah suara yang bisa menghiasi Al-Qur'an. Ada Alwi Tebu Ireng sebenarnya bukan keturunan seorang Qori ya, tapi dia berlatihnya luar biasa. Saya tanya, dia kelas 3 alias saya kelas 1. Namanya sekarang sudah jadi kiai ya, Kiai Haji Masrur, adik dari Pak Farihin, Pak Haji Farihin. Itu Qori di Alia. Saya pertama nggak begitu melihat kehebatan dia, tapi ketika pas khataman Sahih Bukhari di Masjid Tebu Ireng itu, saya pas di makom itu ada acara seremonial, ada kiroah, suaranya kok enak kayak di kaset, enak. Kemudian saya tanya, itu bisa punya suara yang tinggi nadanya itu gimana? Iya, saya latihannya kalau ada sawah, saya di sawah teriak yang kencang, teriak. Terus kalau mama di pondok, kepala dimasukkan ke dalam jeding, dalam air. Oh, kencang itu untuk latihan bengok. Kalau ada ikannya bingung nanti. Terus setelah lulus ini dia di PT IKI Jakarta, kemudian dia berlatih. Dia kemudian juara DKI, mewakili DKI Jakarta juara tingkat nasional beberapa kali. Akhirnya dia ikut MTQ internasional di, saya lupa di Timur Tengah, di Qatar atau di mana. Dia masuk juara 3 harapan 1. Nah, para juara itu loh dihajikan dan dipersilakan masuk Ka'bah. Dia cerita masuk Ka'bah, barokahnya Al-Qur'an. Jadi dengan suara itu. Jadi beliau cerita seperti itu karena memang dengan suara yang merdu Al-Qur'an itu jadi masya Allah menggetarkan. Dibaca biasa saja menggetarkan, apalagi dengan suara yang merdu. Itu yang membuat iman kita bertambah ketika kita betul-betul mendengarkan dengan seksama. Apalagi kamu tahu artinya. Kalau bisa kamu punya Quran dengan arti Indonesianya ya, Quran yang ada macam. Kalau kamu tahu artinya itu bisa nangis kamu kalau menghayati. Apalagi mengingat dosa. Umpama kamu baca surat tentang menceritakan kedua orang tua. Hamalatu ummu wahnan ala wahnan wa fisaluhu fi amainina. Diceritakan tentang susahnya orang tua. Terus kita selama ini kurang sama orang, akhirnya menggetarkan, mengingatkan. Di sini kemudian menambah keimanan, ketakwaan, akhlak itu dari Al-Qur'an. Makanya ngaji tafsir itu paling utama nomor 1. Wa huwa ala husnus saut zinatul Qur'an. Akhrajahu at-Tabrani. An Usaid bin Hudayr radhiyallahu taala anhu annahu sa'tamane Usaid
iku kana ana sapa Usaid iku yaqra maca sapa Usaid wa huwa hale utawi Usaid iku ala dhahri baitihi ana luhure di luar di atas rumahnya Usaid, maksudnya di depan atau di luar lah. Wa huwa hale utawi Usaid iku husnus sauti, bagus suarane. Usaid ini membaca Al-Qur'an posisinya ada di depan rumah, di luar bagian depan. Suaranya sangat merdu. Faja'a mongko teko sapa Usaid Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa Usaid baina ing dalam waktu qra'u maca ingsun, ketika saya membaca dumadaan tiba-tiba ghasyah nungkepi ni ing ingsun, nungkepi menyelimuti nungkepi ni ing ingsun apa syai'un sesuatu kasahabi koyok mendung. Ketika saya baca Al-Quran tiba-tiba seperti ada mendung yang menutup rumahku. Kasahabi koyok mendung wal mar'atu hale utawi istri perempuan, wal mar'atu hale utawi istri iku fil baiti di rumah, di dalam rumah. Istriku di dalam rumah, wal farasu utawi kuda, wal farasu utawi jaran kuda iku fitari ing dalam kandang di tempat belakang, fitari ing dalam taman belakang, ing dalam kebonan belakang. Fatakhawaftu mongko wedi sapa ingsun, antasku to yen to jatuh sapa almaratu perempuan, karena saking takutnya gemuruh suara kuda yang kebingungan, saya takut istriku nanti kaget dan jatuh. Watangkolat lan ucul tan valita watan valitanan yento ucul lepas, watan valitanan yento lepas opo alfarosu kuda, dan saya khawatir kuda saya lepas. Fansaraftu mongko bubar sapa ingsun, saya hentikan bacaanku. Fansaraftu mongko bubaran sapa ingsun, faqala mongko ngucap sapa Usaid lahu, faqala mongko ngucap lahu maring Usaid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, Iqra ya Usaid, bacalah. Iqra maca sira ya Usaid, Usaidu fa innama huwa mestine utawi syai', sesuatu yang terjadi. Kenapa seperti ada mendung yang menyelimuti rumahmu dan suara kuda berisik, iku malakun malaikat istama'a yang mendengarkan sopo malakun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ada kejadian aneh di rumah Usaid, diceritakan Yai Musta'in Syafi'i juga ketika orang baca Al-Qur'an itu seperti ada tangga nur, ada tangga dari nur, ya tangga rumah gitu ya, tangga terbuat dari cahaya turun dari langit ke rumah itu ya. Itu malaikat turun. Sehingga kuda yang bisa melihat hal gaib itu takut, kuda bingung, jadi ramai kuda itu, tapi manusia nggak bisa melihat. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu malaikat turun mendengarkan, sehingga ngerti ngomong kalau malaikat mau ngomong karo dia lagi. Nanti di kuburan hati-hati ya. Nah, itu pentingnya mengetahui banyak hadis, banyak etika. Para malaikat mendengarkan seksama bacaan Al-Quran, apalagi suaranya enak, malaikatnya senang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah satamene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul, la hasada ora ono hasud, ora ono kepingin iku, ora ono hasud itu aja. Iku maujud illa fitnata ini kejaba ing dalam perkara loro. Tidak termasuk hasud. Apa sih hasud itu? Menginginkan kenikmatan orang lain. Ya, menginginkan kenikmatan orang lain. Aku kepingin koyo iko, itu gak boleh, kecuali dua.
Jadi orang lain punya kelebihan, kamu kepingin, nggak boleh. Kecuali dua ini yang boleh. Illa fitnata ini kejaba yang dalam perkara loro. Karena itu pemberian Allah. Rupane loro rajulun wong lanang alamahu ing rajul alamakang mulang hu ing rajul sapa Allahu Gusti Allah Al-Qur'ana ing Qur'an. Orang laki-laki yang diberikan Allah kelebihan dalam Al-Qur'an. Fahuwa mongko utawi rajul iku yatlu maca sapa rajul hu ing Al-Qur'an. Ana al-laili ing dalam tengah wengi wa ana hari yang tengah siang. Tengah malam, siang hari dia selalu baca Al-Qur'an. Fasami'a mongko mendengar sapa Fasami'a mongko mendengar hu ing rajul Fasami'a mongko mendengar hu ing rajul sapa jarun tangga tetangganya mendengar lahu maring rajul faqala mongko ngucap sapa jar tetangganya berkata laitani ini yang biasanya di rumah saya kamar belakang kan itu anak pertama itu yang ingin setoran tiap subuh setoran Pak Yai Sakir di Masjid Tebu Ireng dua halaman sejak Sawal dulu. Nah, jadi dia bacanya siang tengah siang sebelum tidur terus lagi kemudian tengah malam sebelum tidur jam 11 malam lah, belum apal belum tidur. Tetangga yang di belakang mendengar. Nah umpama tetangga itu bilang laitani menawa ingsun mbok aku laitani menawa ingsun iku uti itu diparingi sapa ingsun mislama ing padane barang utia kang den paringi utia kang diparingi sapa fulanun fulan ya Allah kandhe saja aku diberikan apa yang seperti dia lakukan apa yang dia bisa baca Quran kayak gitu ya fa'amil tu mongko ngamal sapa ingsun Fa'amil tu mongko ngamal ingsun mislama ing padane barang ya malu kang beramal sapa fulan saya akan melakukan seperti dia ya Allah kalau aku alim baca Quran seperti itu tok aja sudah dapat pahala ya kadang orang tua belajar sama anak kadang guru belajar sama murid kalau rajin guru nih ya Allah gue murid kok Budi yang kemarin lulus itu selama di Tebu Ireng bisa ya sekolah yang ngapal Quran di SMP lulusnya terus ke Aliyah 30 juz apa tapi saya lihat memang saya datang dia tidur dia memang memanfaatkan jam kosong tidur tapi tidurnya itu karena capek habis menghafal nah ya Allah belajar dari murid saya kadang belajar sama anak juga diam-diam dia punya apa YouTube itu namanya punya akun dia punya channel gitu kirim terus saya lihat hadis dia baca pada suatu hari ada seseorang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan kitab catatan amalnya terus laki-laki itu menjawab ya Allah ini bukan amalku saya nggak pernah melakukan ini loh ini catatan amalmu tapi saya nggak melakukan apakah kamu ingat dulu kamu punya niat laukanali laukanali malun kalau saya punya harta fahajjat itu saya sudah berangkat haji laukanali malun fatasoddaqtu saya sudah sedekah karena ketulusan hatimu niatmu itu saya catat sebagai amalan haji dan sedekah Masya Allah jadi harus punya niat seorang laki-laki Bani Israel hanya menghayal enek pasir numpuk dia lewat terus umpama iki beras tak warak no kabeh sak kampung ini pasir diandai-andai kalau ini beras saya akan bagi pada seluruh warga Cokir
5 kilo edeng cukup. Padahal itu menghayal. Ya laita, kayak tadi laita. Terus Allah mendengar, langsung memberi wahyu kepada Nabi pada zaman itu. Temui laki-laki di situ dan bilang amalnya diterima sama Allah. Temui, dikabarkan, amal apa? Kamu sudah punya hati belas kasih, ingin memberi makan sama orang meskipun itu hayalan. Maka berhayalah yang baik, berniatlah yang baik. Siapa tahu Allah mencatat itu kebaikan. Pikiran negatif itu rugi, gak dapat pahala, malah dosa. Justru pikiran harus baik, menghayal. Aku rek mau meneh bojone wong konglomerat, pondok iki tak sumbang. Apa ya? Kolam renang. Enggak mungkin. Taman bermain lah. Kasihan anak budak putri tuh kepingin bandulan ayun-ayunan gak ada tempat. Atau apalah. Oh, setiap teras ini TV-nya tak sumbang sing gawa wede pisan. Atau sumbangan. Loh, itu menghayal tapi baik untuk kebaikan. Nah, itu bagi orang seperti itu sudah masuk pahala. Laitani utitu mislama utiya fulanun fa amiltu mislama ya'malu. Warajulun yang kedua yang boleh untuk hasud. Warajulun lan wong lanang ata kang paring hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah malan ing harta fa wa mongko utawi rajul iku yuhliku menghabiskan sapa rajul hu ing mal fil haqqi ing dalam kebenaran. Faqala mongko ngucap sapa rajulun wong lanang. Dia melihat laki-laki yang kaya raya tapi hartanya ditasarufkan untuk kebenaran, untuk jalan Allah, dermawan. Kemudian dia menghayal, saya ngerti, ya Allah, laitani utitu mislama utiya fulanun fa amiltu mislama ya'malu. Laitani menowo. Laita itu litamani loh ya, sesuatu yang nggak mungkin. Kalau la'alla itu litaroji sesuatu yang mungkin. Ini nggak mungkin menghayal guys. Di dalane sudah di konglomerat umurnya wis tuwa. Ya mungkin aja tapi kayaknya dia menghayal. Kayaknya nggak punya channel. Kecuali kamu menghayal bapakmu, orang tuamu adalah konglomerat. Umpama saya punya duit banyak, mungkin. Karena kalau bapak mati turun ke anak. Masih punya kemungkinan. Nah itu namanya taroji la'alla. Tapi ini nggak mungkin ini. Tapi dia berkeinginan meskipun nggak mungkin. Laitani menawa ingsun iku uti itu diparingi ingsun mislama ing padane barang uti akan diparingi sapa fulanun fulan. Fa amil tu mongko ngamalno ingsun, saya sudah melakukan mislama ya malu padane barang ya malu kang beramal sapa fulan. Ini boleh. Satu orang laki-laki ahli baca Quran, yang kedua laki-laki ahli sedekah, boleh untuk dihasut. Kalau bisa kita jadi salah satunya atau keduanya. Wis oke, ahli baca Quran, wah bagus itu, sempurna. Sayyidina Utsman, makanya dia pemilik Dzunurain, dia menikahi 2 putri Nabi, ya kan? An Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu mendengar ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul ta'allamu belajar sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an, belajar Al-Qur'an. Faida alimtumu nalikane mongko nalikane alim sira kabeh, ngerti sira kabeh ing Al-Qur'an. Fala taghlu, ojo melewati batas. Fala taghlu, ojo melewati batas sira kabeh fihi ing dalam Al-Qur'an. Wala tajifu lan ojo wangkot keras kepala, ojo kasar sira kabeh anhu saking Al-Qur'an. Wala takulu lan ojo mangan sira kabeh bihi kelawan Al-Qur'an. Tujuan kamu alim Quran itu jangan sampai kemudian kemurniannya
itu dikotori, dirusak dengan hal-hal yang niatan-niatan yang berbau duniawi. Termasuk diantaranya adalah cari makan. Niatnya golek mangan. Aku tak hataman rek, mayan mangan gratis oleh berkat, oleh duit pisan. Niatnya itu. Nah itu nanti di akhirat hilang pahalanya. Ya dapat berkat. Nanti kalau ditanya di akhirat, ya Allah mana pahala hatamanku? Kan sudah dapat berkat. Kan tujuanku itu. Nah jadi terlalu kecil kalau hanya berkat. Otomatis itu kamu dapat itu berkat itu otomatis. Kamu nggak jalur loh. Kamu nggak niat mesti dikasih. Malah jangan punya niat. Terlalu kecil. Kalau dikasih ya nggak apa-apa. Paling dikirim nanti. Maaf Ustadz, tadi kelupaan loh dikirim. Suatu hari teman ngundang Gus Fahmi ceramah di komplek. Terus Firman namanya, sekarang jadi tentara. Ketua komplek, ketua kamar dia. Gus Fahmi ceramah, acara apa gitu ya, terus cerita, "Loh, ini amplopnya kok di sini? Lah tadi yang kamu kasih kan surat undangan." Astagfirullah. Udah sekarang kamu temui beliau. Langsung sowan lagi, "Maaf, Gus. Tadi salah ngasihkannya kan satu saku di sini, jadi yang beli kan gugup tadi." Kan tetap diantar meskipun keliru kan. Gitu. Kamu, mama diundang apa? Gak dikasih. Ya udah biarin. Kalau rezeki ya datang sendiri. Kalau rezeki sudah datang sendiri. Tetapi kalau niat akhirat, insya Allah dunianya ikut. Maka diibaratkan oleh orang-orang tua kita, akhirat itu seperti tempat tidur. Bayang, atau bayang ya? Dipan itu kan. Terus di bawah dipan itu ada kolong kan, kolong tempat kosong kan. Nah, kalau kamu cari membawa dipan, yang kamu tuju itu adalah dipan, kolongnya mesti ikut. Kemana dipan pergi, kolongnya mesti ikut. Iya nggak? Taruh di sana mesti ada kolongannya. Tapi kalau kamu nyari kolong, dipannya belum tentu ikut. Kolong itu dunia. Cari akhirat, dunianya mesti ikut. Cari dunia, akhiratnya belum tentu. Dijamin nggak? Nggak ada. Wala tajifu anhu wala takulu bih wala tastaksiru, ojo ngakeh-ngakeh bondo. Jangan ngakeh-ngakeh bondo sopo siro bihi kelawan Al-Quran. Jangan memperbanyak harta dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran dijual. Dijual gimana ya? Ngaji tafsir aku rek. Per bulan 1 juta ya. Dijual. Seayat ini mahal ini ilmu, nah, nggak boleh, nggak boleh dengan tujuan duniawi. Jadi yang ikhlas. Meskipun guru ngaji Al-Quran itu loh, jangan sampai kamu kepingin dapat bisaroh, jangan. Murnikan, mesti dapat itu Bu Irung, insya Allah yakin mesti dapat. Tapi itu jangan jadikan tujuan. Kenapa? Nanti di akhiratnya nggak ada. Saya nggak mau jam, ini jam berapa ya? Nggak apa. Terus ya, sampai adzan tak? Ya wes, boleh adzan langsung buyar ya. An-Nawas bin Sam'an. Masih ngaten lali sampai jam 8 terus ya. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala. Sami itu mendengar ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sapa Rasul. Yukta den tekani yaumal kiamat ing dalam dina kiamat apa bil Qur'ani kelawan Qur'an. Wa ahlihi lan ahline Qur'an. Rupane alladzina wong akeh kanu kang ana sapa alladzina iku ya'maluna ngamalaken ngelakoni sapa alladzina bihi kelawan Al-Qur'an. Fit dunia ing dalam dunia takdumu disi'i hu ing Al-Qur'an apa suratul Baqarah surat Baqarah wa alu Imran lan surat Ali Imran.
Quran yang kau amalkan itu datang membela. Yang pertama datang surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Wadorobalan gawe lahuma membuat lahuma maring Al-Baqarah lan Ali Imran sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul. Membuat salah satu amsalin ing telu piro-piro contoh. Nabi membuat surat Al-Baqarah dan Ali Imran 3 contoh. Mana situ ora lali sapa ingsun hu ing mana situ ora lali sapa ingsun hu ing salasata amsal. Saya tidak bisa melupakan 3 contoh yang dibuat oleh Nabi tentang Al-Baqarah dan Ali Imran. Ba'du ing dalem sakwise doroba, ba'du ing dalem ai ba'du ing dalem sakwise doroba lahuma Rasul. Atasnya itu Qala dawu kanjeng Nabi Ka'anna huma koyo sak temene Al-Baqarah Ali Imran iku homa matani mendung loro, seperti mendung, 2 mendung. Auzullatani utawa yup-yupan loro. Saudawani kang hitam karone, 2 payung hitam. Bainahuma iku ing dalam antarane zullatani 2 naungan syarokun utawi mencorong au ka'annahuma utawa kaya sak temene Ali Al-Baqarah Ali Imran iku hizqoni panton loro, rombongan loro, 2 rombongan mintoirin saking manuk sawafin kang baris tuhad jani kang belo karone an sahibi masaking wong kang ngamalaken Al-Baqarah lan Ali Imran. 3 perumpamaan. 1 seperti 2 mendung yang menaungi membela. Yang kedua seperti 2 naungan hitam, payung hitam yang ada sinar mencorong di antaranya. Yang ketiga seperti 2 rombongan burung yang keduanya ini membela terhadap orang yang mengamalkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah satamene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul aqra'a membacakan ni ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril ala harfin ing atase huruf siji bacaan siji. Farojak tu mongko baleni sapa ingsun hu ing harfin. Jibril membacakan saya 1 bacaan, kemudian saya mengulanginya. Sumalam azal nuli ora leren sapa ingsun, ora mandek ora leren sapa ingsun. Iku astazidu amrih nambahi sapa ingsun. Saya berusaha menambah hu ing harfin. Fayazidu mongko nambahi sapa Jibril ni ing ingsun. Jibril menambahi lagi hatta intaha sehingga tumeka sapa Jibril ila sab'ati ahrufin maring 7 pira-pira wacan. Sab'ati ahrufin sampai 7 pira-pira bacaan. Al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Hibban. Di sini mungkin dalam belajar itu kalau bisa maksimal 7 ayat, 7 bacaan. Jadi jangan terlalu banyak.
dipelajari sampai betul-betul ahli. Karena belajar itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak materi, tetapi yang penting mendalam. Kalau ada pondok itu ngajinya pelajarannya nggak banyak ya. Satu hari hanya nahu sorob, insya Allah pinter. Besok nahu sorob lagi, nahu sorob betina. Malam musyawarah, pondok salaf itu, ya kan? Pelajaran ini nahu sorob, fikih, tugas hafalan, ada pointer. Kita masih terlalu banyak pelajaran. Tapi kamu tetap harus semuanya, jangan kakak pelajaran gak iso, gak boleh alasan. Banyak, insya Allah akan juga banyak pengetahuannya. Kamu harus bisa menambah yang menurut kamu itu menjadi target kamu nanti, harus kamu tambah sendiri penguatan ilmunya biar tidak hilang. Makanya menurut Imam Syafi'i belajar itu 2 kali 5, 2 belajar sehari diulang-ulang sebanyak 5 kali. Satu hari pelajarannya 5, ngulangnya harusnya 10 kali, tapi kapan waktunya? Nah itu terserah kalian. Karena itu pandai-pandailah untuk mengatur, terutama dalam hal Al-Quran. Harus ada pendalaman tersendiri. Kalau bisa ditambahi, banyak-banyak membaca tafsirnya. Insya Allah dengan banyak mengetahui bacaan Al-Quran kamu akan menghayati bacaan Al-Quran. Saya kira itu pertemuan kita karena sudah mau bisa. Rabbi fa'ufana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.